Kita akan mulai saja. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10A. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Sehat, semangat. Mantap. Nah, mensyukuri bahwa kita masih boleh bertemu walaupun masih secara daring dan berharap sebentar itu tidak ada halangan apapun ya. Mari kita buka pembelajaran ini dengan doa pembuka. Kalian dan Miss Elis, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, berikanlah kami semua kesehatan selalu. Inilah doa anakmu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih banyak Indri. Oke, siswa sekalian, seperti biasa ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Silakan ke assignment di bagian pos, sudah muncul, sudah tercapai pada materi yang baru nih siswa sekalian seperti tadi ya tentang vektor. Berarti ada beberapa yang sudah baca gitu ya tentang konsep dasar vektor ini. Nah, siswa sekalian, kalau dengar kata vektor, kira-kira kalian pernah nggak sih belajar tentang vektor ini? Pernah dengar nggak kira-kira? Boleh tolong dikonfirmasi dulu. Pernah dengar di fisika, Miss? Di fisika, oke mantap. Berarti pernah belajar sedikit tentang vektor ini ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah pernah belajar, adakah yang tahu apa itu vektor? Kira-kira masih ingat sedikit-sedikit lah. Bicara tentang apa sih vektor ini? Ada apa aja di vektor ini? Besar dan nilai. Mempunyai nilai dan arah. Kita akan belajar kembali tentang vektor ya, tapi khususnya kita akan melihat vektor itu dari sudut pandang matematikanya. Gitu ya. Mari sekarang semuanya kita lihat sama-sama di sini. Ini adalah kompetensi dasar yang diharapkan, tujuan pembelajarannya untuk ranah kognitif dan psikomotornya. Di sini untuk ranah afektifnya seperti biasa, diharapkan Anda semua nanti mampu untuk mengamalkan moto SMA Lokon kita, Veritas Virtus Fides, dan 5 pilar KBK. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ini dulu. Apa itu vektor? Bedakan mana yang disebut vektor, mana yang disebut skalar. Lalu kita masuk pada vektor secara geometris dan notasi vektor, khususnya vektor pada bidang ya. Kemudian cara menyajikan vektor dalam aljabar, khususnya untuk vektor pada bidang. Sudah siap berarti ya untuk belajar ya siswa sekalian ya? Iya. Oke, mantap. Gambar apakah itu? Kelas 10A. Petunjuk jalan. Oh, nice. Petunjuk jalan. Iya. Kalau Ibu mau ke Tomohon, kira-kira harus belok mana dan jaraknya kira-kira berapa jauh? Ke barat sejauh 25 km. Benar, jadi dalam hal sederhana sekalipun, dalam kehidupan kalian sekalipun, ada yang namanya memperkirakan jarak, nilai, dan memperkirakan arahnya. Nggak sembarangan gitu ya, bahkan dalam Mobile Legends aja kayak gitu. Nah, dari 3 ilustrasi ini, ya ada 2 hal yang saya highlight dari tadi. Ya, yakni Arah dan jarak. Nah, benar sekali. Coba Anda gambarkan perpindahan Nora dari minimarket ke rumahnya dalam bentuk ruas garis berarah juga. Mari silakan Anda coba. Saya akan melihat kalau Michelle, bahkan digambar tuh rumahnya. Good job. Oke, mana lagi yang lain? Shalomita. Diperlihatkan jelas. Oke, Melisha. Oke, mantap. Thank you, Shalomita. Good job. Melisha, good job. Mantap. Kita tepuk tangan untuk Anda semua. Good job di sini. Berarti Anda benar-benar paham di sini bahwa perpindahan si Nora berarti ke arah mana nih, nakku? Ke arah mana? Timur. Kiri. Kan kita sudah sepakati sama-sama ya di sini untuk arahnya ya. Oke, ke arah timur berarti ke kiri. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Apakah Mira dan Nora bergerak dari titik yang sama? Siswa sekalian? Iya, Miss. Ya, Iya. Dari mana? Dari Indomaret. Oke, lanjut. Apakah Mira dan Nora berjalan dengan nilai jarak yang sama? Nilai Ya. jarak yang sama? Ya, berapa? Sama. 100 100 meter.
Mantap. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah titik akhir tujuan mereka sama? Beda. 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 Nah, siswa sekalian, ternyata di kehidupan nyata ada hal yang tidak cukup dideskripsikan hanya nilainya aja. Contohnya tadi apa? Perpindahan Mira dan perpindahan si Nora. Kalau bicara perpindahan, selain butuh dideskripsikan nilai atau jaraknya, ada satu hal lagi yang perlu dideskripsikan dengan jelas. Apa? Arahnya. Makanya di sini mungkin kalian juga sudah pernah belajar di fisika bahwa ada dua jenis besaran. Besaran yang mempunyai arah dan ada besaran yang tidak mempunyai arah. Gitu ya. Nah, besaran yang mempunyai arah itulah yang kita sebut sebagai apa siswa sekalian? Vektor. Kira panjang ini masuk besaran vektor apa skalar? Panjang. Contoh misal. Panjang antrian mobil sampai 5 km. Pasti pernah dengar di berita atau ini. Panjang rambut Ibu Elis 1 meter. Nah, misal gitu. Kira-kira ini skalar. Kenapa? Karena kenapa Tidak skalar? membutuhkan arah. Tidak mempunyai arah. Karena tidak mempunyai arah. Nah, kalau kalian sudah jelas membedakan apa itu vektor dan skalar, mari sekarang kita belajar bagaimana cara menyajikan suatu vektor. Nah, perhatikan kembali aktivitas 1 tadi ya. Kan tadi ada minimarket, titik-titiknya minimarket ke rumah Mira, minimarket ke rumah Nora. Saya misalkan minimarket itu titik P, rumah Mira itu titik Q, rumah Nora itu titik R. Ini ya. Perpindahannya kan ditunjukkan dalam ruas garis berarah seperti ini. Nah, secara geometris atau dalam bentuk gambar, sebuah vektor direpresentasikan atau disajikan dalam bentuk apa itu siswa sekalian pasti? Kalau cara menggambarkan vektor bisa dibaca di situ? Ruas garis berarah. Ruas garis berarah. Titik P ke titik Q. Nah, titik P ini kita sebut sebagai titik pangkal karena dia startnya dari situ. Sedangkan Q ini yang kita sebut sebagai titik ujung. Ya, tujuan dari suatu vektor. Gitu kan, bergerak dari titik P ke Q. Nah, cara menggambarnya seperti itu, cara menamakannya gimana? Berarti kita namakan ini sebagai vektor apa? Vektor P, Q. Iya, P, Q, karena arahnya dari P ke Q. Kalau dituliskan pakai tanda panah di atasnya. Kenapa dua? Nah, untuk lebih memahami komponen horizontal dan vertikal ini, inilah saatnya Anda untuk mengalami sendiri. Ya, berdiskusi dalam kelompok. Kerjakan LKPD 1, silahkan semuanya boleh hold dulu pertemuan ini. Kalian langsung ke channel masing-masing, mengadakan meeting di channel masing-masing. Lalu langsung diedit di situ, mengisi jawaban di LKPD 1. Jelas semuanya? Jelas. Jelas. Oke deh, silahkan yuk semua ke channel grup masing-masing. Nah, itu sudah. oke. Itu titik A kan 4,5, B 9,5. Berarti kalau vektor kolomnya DP horizontal itu yang X, langsung X. Berarti Yang 9 mempunyai nilai dan arah. Ada besaran yang punya nilai. Oh, I see. Coba titik A dan B. Oh, yang tiga ada Oh. tiga. If kan kalau online Nggak bisa. ada masalah. Buka pakai PowerPoint desk. Jadi kurang akhir kurang apa? Selamat pagi. Kami dari grup C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen horizontal vektor AB, berarti
titik asalnya adalah A, B sebagai titik akhirnya. Nah, horizontal itu kan terhadap sumbu X. Jadi, caranya 4 dikurangi 1, yaitu 3. Nah, komponen vertikalnya, yaitu di sumbu Y, itu 5 kurang 1. Ini penjelasannya yang tadi, cara mengetahui komponen horizontal dan vertikalnya, yaitu yang kalau untuk horizontal kita fokuskan yang ke X, yang akhir kurang awal, yaitu XQ kurang XP. Vektor vertikal, komponen vertikal berarti terhadap sumbu Y. Bidang kertas berpeta yang digambari koordinat kartesius. Posisi awal pion berada pada titik min 3,5, kemudian Pak Ilo menggeser pion tersebut ke arah kanan sejauh 4 satuan dan ke arah bawah sejauh 6 satuan dalam bentuk vektor kolom. Jadi, yang titik berwarna kuning ini adalah titik awal, sedangkan yang berwarna merah ini adalah titik akhir. Jadi jawabannya adalah yang A, koordinat titik akhir, yaitu berada di 1, min 1, di mana 1 adalah nilai X, sedangkan min 1-nya adalah nilai Y. Dan vektor kolom AB adalah 4 dan min 6. Kesimpulannya yaitu vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya gaya, perpindahan, kecepatan, perubahan suhu, dan lain-lain. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, siswa sekalian, grup yang lain mari kita beri aplaus yang meriah untuk grup dari Gwyneth, grup C, Gwyneth, Melisha, dan Maurina. Good job. Good job, mantap, mantap, mantap. Kita beri aplaus virtual untuk mereka. Oke, siswa sekalian ada yang ingin menanggapi? Mantap, aman. Penjelasannya sangat baik. Jova? Oke, tidak ada pertanyaan kah? Menekankan materi apa yang kita pelajari hari ini. Itu ya, kita ambil kesimpulan secara umum. Mas sekalian, yang pertama, apa yang dimaksud dengan vektor, siswa sekalian? Vektor adalah besaran yang apa? Mempunyai nilai dan arah. Punya nilai dan arah. Contoh-contohnya seperti yang disampaikan oleh grup C tadi. Tinggal kalian searching lagi ya. Ya, ada berapa cara untuk menyajikan vektor? Secara umum. 2. Secara apa? Geometris dan aljabar. Aljabar. Jawab, kalau geometris digambarkan sebagai apakah vektor itu? Ruas garis berarah. Good job. Kalau aljabar ada 2 hal yang kita pelajari. Secara apa? Vektor. Kolom dan pasangan berurutan. Good job. Nah, kita juga belajar untuk menotasikan vektor, di mana untuk vektor kolom memerlukan 2 komponen, yakni apa? Komponen horizontal dan komponen vertikal. Oke. Secara jelas tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh grup C. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami siswa sekalian ya. Ya, nah untuk melihat pemahaman Anda apakah benar-benar sudah paham, silahkan melakukan tugas mandiri 1. Minggu depan, hari Rabu, kita akan belajar tentang panjang vektor, masih vektor pada bidang ya, dan kesamaan vektor pada bidang. Ya, seperti itu. Jangan lupa untuk tetap jaga iman, aman, dan imun di tengah pandemi ini, siswa sekalian ya, karena COVID masih ada ya kan ya. Jadi tetap berdoa, rajin berdoa, ikuti protokol kesehatan yang ada, jangan lupa untuk jaga imun juga ya, tetap bahagia ya, walaupun ada tugas-tugas yang ada tetap dijalani dengan bahagia. Boleh siswa sekalian dijalani dengan ikhlas? Bisa? Bisa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Andre, terima kasih banyak semuanya ya atas partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan tugas mandirinya. God bless you all. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, Miss.